Anak kerbau dikejar-kejar, jumlahnya 8 membuat onar. Jika engkau semangat belajar, masa depan pastikan bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Gimana masih semangat kan teman-teman? Harus semangat dong ya teman-teman. Kali ini tuh aku mau belanja mingguan di pasar, dan sebelum aku lanjut ke apa yang aku belanjain, aku mau kasih tahu dulu kalau video aku hanya aku upload di channel YouTube aku di @bundatwin, dan juga di fanspage aku sesekali aku upload di @bundatwin rumah kayu. Jadi jika video aku ini tuh diupload di akun fanspage yang lain, berarti akun tersebut adalah akun palsu dan mohon bantuannya untuk dilaporkan. Nah, di sini aku tuh nemu bawang dulu untuk pertama kalinya. Jadi di sini aku belanjanya itu barengan sama kakak ipar aku ya. Jadi udah di sini aku milih-milihin bawang. Dan di video sebelumnya itu kan aku udah ada share tentang pengalaman aku sesar ya. Tapi kan ceritanya itu kayak nanggung gitu teman-teman. Jadi aku mau lanjutin di sini aja, nggak apa-apa ya teman-teman. Daripada aku ngejelasin apa-apa aja yang aku beli, kalian kan bisa lihat gitu ya. Kalau untuk review harga, insya Allah aku review nanti harganya itu di video yang selanjutnya pas food prep. Jadi video kali ini tuh sambil aku belanja, aku akan lanjutin ceritaku tentang pengalaman aku sesar. Nah teman-teman, di video sebelumnya itu kan aku cerita kalau misalnya aku itu ngapa-ngapain di rumah sakit itu serba sendiri ya, kayak belajar berjalan, belajar duduk segala macam itu serba sendiri karena Pak suami itu sibuk ngurusin anak-anak gitu ya. Karena kan waktu itu memang musim corona ya teman-teman, jadi nggak ada yang bisa bantuin gitu. Karena di dalam waktu musim corona itu yang bisa jagain itu ya cuma satu gitu teman-teman, nggak boleh lebih gitu. Memang sih sempat ada yang bantu jagain teman-teman waktu itu cuman sebentar gitu ya, karena memang banyak juga keluarga yang pada nggak bisa jagain gitu karena mereka tuh rata-rata pada punya anak kecil gitu ya. Apalagi kayak ipar-ipar aku waktu itu, mereka tuh rata-rata pada punya anak kecil semua gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa teman-teman. Nah setelah aku itu pulih gitu ya, sekitar 2 harian sih teman-teman pasca operasi aku tuh di rumah sakit, aku tuh bisa pulang. Dan aku tuh dijemput gitu ya, pulangnya tuh sama kakak ipar aku, karena kakak ipar aku tuh ada mobilnya gitu ya. Jadi jemputnya itu udah agak malam. Dan pas pulang itu tuh dikasih susu, terus juga pastinya surat keterangan lahir gitu ya. Pokoknya pulang lah gitu teman-teman ya, kayak pulang yang biasanya lah gitu ya. Dan kami tuh pulang, kalau di rumah sakit sih memang nggak ada bayar apa-apa ya teman-teman, palingan cuman kayak biaya-biaya kita aja, kayak biaya makan, biaya beli beli diaper segala macem kayak gitu-gitulah ya. Nah itu tuh lumayan juga sih teman-teman, biayanya itu budgetnya itu habisnya itu lumayan juga gitu ya. Dan aku pas operasi itu aku menggunakan BPJS ya teman-teman, menggunakan BPJS kelas 3 dari pemerintah ya. Padahal kalau misalnya aku ikutin BPJS dari tempat Pak suami kerja itu tuh kelas 2, tapi aku bilang ke Pak suami aku nggak mau pindah gitu BPJS-nya. Akunya mau BPJS aku aja gitu ya, biar Pak suami aja yang BPJS itu. Dan sekalian juga anak-anak itu pas lahir gitu ya, itu dimasukin ke BPJS tempat Pak suami kerja teman-teman. Nah teman-teman, setelah aku pulang ke rumah gitu ya, aku nggak langsung pulang ke rumah aku ya teman-teman. Waktu itu aku mampirnya maksudnya pulangnya ke rumah kakak ipar aku dulu gitu, karena kan aku tuh belum bisa ya teman-teman semuanya gitu ya. Sedangkan ngurus anak kembar itu bukan hal yang mudah gitu ya. Jadi kakak ipar aku sama abang ipar aku menyarankan untuk aku tuh tinggal di rumah mereka gitu ya. Rumah kakak ipar aku kan dekat ya dari rumah, jadi aku tinggal di situ tuh kayak semingguan sih teman-teman ya. Jadi kami tuh kayak bersama-sama lah ngurus anak-anak gitu teman-teman. Kakak ipar aku tuh juga ada anak kecil gitu ya, jadi katanya sekalian aja. Jadi pas malam itu kalau misalnya ada yang kebangun itu kan bisa sama-sama dijagain gitu. Makanya aku tuh di sana dulu. Dan di sana, selama di sana yang masak-masak apa-apa itu kakak ipar aku teman-teman. Alhamdulillah pokoknya bersyukur banget punya diberikan ipar itu udah kayak kakak kandung sendiri gitu ya, baik banget ngerawat aku gitu. Pokoknya kakak ipar aku itu adalah kakak ipar yang sering aku masak-masak bareng sama dia. Dan kemarin tuh aku juga bantuin dia buat makeover dapurnya dia teman-teman. Itu dia ya kakak ipar aku yang kemarin tuh ngejagain aku sekitar semingguan gitu teman-teman aku di rumahnya.
Kalau untuk urusan nyuci-nyuci semuanya itu memang Pak suami ya, karena kemarin itu pas aku lagi sesar, alhamdulillah teman-teman Pak suami itu diberikan cuti tuh 2 minggu katanya sekalian isolasi diri karena kan habis dari rumah sakit gitu, alhamdulillah banget. Tapi walaupun dia libur gaji tetap jalan ya, tapi cuman gak ada gaji lemburan, cuman gaji pokok. Tapi barokallah, alhamdulillah aku tuh bersyukur banget. Jadi Pak suami itu bisa bantu-bantu gitu teman-teman, fokus ngejagain aku sama anak-anak dan ngebantu-bantuin di rumah kakak ipar kayak gitu ya. Cuman ya masih ada sih teman-teman, kemarin tuh beberapa kali bolak-balik ke rumah sakit untuk sekedar periksa gitu. Dan setelah kayak seminggu apa 10 harian gitu ya aku di rumah kakak ipar aku udah ngerasa aku kuat ngapa-ngapain gitu ya. Aku pulang teman-teman ke rumah aku, ke rumah kayu gitu ya. Dan di sana aku mulailah melakukan semuanya itu sendiri. Palingan yang dibantu-bantuin sama Pak suami ya ngangkat kerjaan-kerjaan yang berat gitu teman-teman. Kayak nyuci gitu ya, semuanya itu aku kerjain sendiri teman-teman. Ya alhamdulillah lah teman-teman. Allah berikan kekuatan dan juga Allah tuh kayak bener-bener aku tuh ngerasa kayak Allah tuh baik banget gitu ya sama aku, kayak bener-bener ngejagain banget gitu ya anak-anak aku. Mereka itu bukan tipe anak-anak yang rewel, jarang begadang gitu ya. Ada sih begadang sesekali teman-teman, cuman jarang gitu, mereka tuh seringnya itu tidur gitu. Dan dulu tuh ya kalau misalnya habis operasi itu teman-teman masih sering sih ngerasa nyeri di bagian perut. Cuman karena memang aku tuh memfokuskan kayak selama di rumah kakak ipar aku tuh banyak istirahat, palingan cuman aku tuh kerjanya bantu-bantu ngelipatin pakaian doang gitu ya. Kalau untuk nyapu-nyapu palingan sesekali gitu. Kalau yang lain-lain masak-masak semuanya itu kakak ipar aku yang handle. Jadi pas aku pulang ke rumah aku tuh ngerasa kayak aku tuh udah lumayan sehat gitu teman-teman, karena kan aku tuh kayak udah bener-bener puas lah gitu istirahatnya. Nah setelah di rumah itu ya teman-teman, di rumah kayu aku tuh mulailah ngurus semua sendirian karena Pak suami juga mulai masuk kerja gitu. Jadi kayak ya sebelum berangkat kerja Pak suami itu bantu nyuci teman-teman kalau dulu gitu ya. Kalau pas Pak suami nggak bisa nyuci, aku yang nyuci gitu, karena kan dulu nyucinya itu harus manual ya, karena kan pakaian anak-anak itu pupnya itu kan lengket gitu ya. Jadi lebih bagusnya itu ya nyuci manual. Dan dulu teman-teman anak-anak itu nggak selalu aku pampersin ya, karena dulu anak-anak itu kalau dipampersin suka merah-merah gitu loh di bagian paha. Jadi kalau siang hari ya aku nggak pampersin, jadi cucianku tuh selalu numpuk banyak banget teman-teman. Tapi alhamdulillah sih kalau untuk perkakas itu tuh lumayan banyak dulu ya, karena kan aku juga ada beli, terus juga ada dipinjemin sama kakak ipar aku, jadi lumayan banyak gitu. Makanya walaupun anak aku kembar, alhamdulillah barang-barangnya itu cukup. Pokoknya anak-anak itu aku pampersinnya itu cuman kayak di malam hari doang gitu loh teman-teman, biar mereka itu tidurnya nyaman dan aku juga bisa istirahat gitu. Kalau di siang hari mah enggak gitu ya. Tapi kecuali kalau misalnya aku ngerasa udah nggak enak badan, nah aku pampersin anak-anak teman-teman biar merekanya juga nggak bolak-balik aku gantiin celananya. Tapi kalau pup tetap ya digantiin pampersnya gitu. Dulu kalau misalnya aku itu nenin anak-anak gitu yang ngasih ASI, aku bikin dulu teman-teman susu formula 1. Jadi nanti baru deh aku itu gendong anak-anak gitu ya. Nanti satunya aku nenin, aku ASI, terus yang satunya aku letakin di kaki aku gitu ya. Aku selonjoran gitu, terus aku kasih bantal dan aku taruh anak-anak di situ. Dan satunya aku kasih susu formula. Nanti kalau setelah yang satu yang nen ini udah apa ya, kayak udah nen sebelah gitu kan, nanti aku turunin, aku kasih lagi nen sebelahnya gitu ya, sebentar-sebentar sih teman-teman biar imbang makan sama minumnya lah gitu kan. Baru aku tukar teman-teman, nanti yang satunya aku kasih formula, yang satunya lagi aku nenin. Pokoknya gitu deh terus-terusan gitu ya. Pokoknya kalau ngebayangin masa-masa dulu tuh Masya Allah aku kayak ngerasa aku tuh hebat banget gitu ya. Mohon maaf ya, bukan aku bermaksud memuji diri aku sendiri, tapi aku ngerasa kayak beneran hebat. Padahal ya teman-teman, pas aku hamil dulu aku tuh bener-bener khawatir bener bisa gak sih aku ngurusin anak-anak gitu ya. Tapi ternyata qadarullah setelah mereka lahir, aku masih bisa buat ngurusin mereka gitu. Karena semenjak udah di rumah gitu ya, kakak ipar aku pun juga udah jarang ke rumah teman-teman. Karena seperti yang aku bilang, dia juga punya anak kecil. Umur anaknya itu baru sekitar 3-4 bulanan gitu pas aku lahiran. Karena pas dia lahiran aku tuh lagi hamil 5 bulan dan aku yang nemenin dia di rumah sakit gitu loh teman-teman. Ya seperti itulah teman-teman ceritanya gitu ya, untuk pengalaman aku pas sesar. Alhamdulillah sih nggak ada yang gimana-gimana di bagian luka sesar, karena alhamdulillah kakak ipar aku tuh ngejagain aku dengan baik. Dan juga abang ipar aku tuh sering banget nyari ikan gabus teman-teman buat aku. Jadi aku tuh sering dimasakin ikan gabus kayak digoreng tanpa cabe gitu kan, terus nanti dibikinin sayur gitu. Ya udah kayak gitu aja sih makan aku dulu, bener-bener nggak enak banget ya. Apalagi kalau yang udah biasa makan pedes gitu, terus tiba-tiba pas lahiran kita tuh nggak bisa makan pedas. Aduh beneran deh, tapi demi anak gitu ya, nggak apa-apa, kita itu harus ada perjuangannya gitu ya teman-teman.
Jadi palingan dulu tuh kalau misalnya aku pengen makan cabai ya cuman sambal itu ya dikit doang, kayak sekedar ya ada rasa-rasanya doang teman-teman. Itu pun sambalnya cabai merah, nggak ada rasa pedes-pedesnya sama sekali. Tapi nggak apa-apa gitu ya, yang penting anak-anak kita sehat gitu, itu yang paling penting, dan kitanya juga sehat gitu. Nah dulu tuh ya teman-teman, aku tuh bener-bener ngelakuin pantangan 40 hari ya. Kalau apa sih pantangan 40 hari di tempat tinggal aku? Satu, itu kayak nggak boleh makan makanan yang apa ya, kayak yang pedes-pedes gitu ya. Ada beberapa pantangan makanan juga, aku lupa sih apa-apa aja. Terus juga nggak boleh nyisir, sama nggak boleh nyapu teman-teman. Katanya itu tuh ngaruh ke ini ya, ke urat ASI gitulah. Pokoknya nggak boleh. Jadi kalau untuk nyisir rambut sama nyapu rumah itu aku nggak pernah. Palingan itu selalu pak suami yang bantuin. Tapi kalau untuk masak aku udah bisa ya teman-teman, karena kan semuanya juga udah serba simple ya, serba main blender, jadi kayak gampang aja gitu pas mau masak-masak. Dan dulu itu tuh aku makannya itu ya sering menu-menunya itu yang kayak ya ikan, telur gitu teman-teman. Terus juga sayur lah gitu ya. Jarang sih masak yang aneh-aneh. Pokoknya aku tuh benar-benar mengutamakan untuk kesehatan aku juga gitu. Nah teman-teman, kira-kira kalian itu mau nanyain tentang apa nih sama aku, tentang pengalaman sesar aku, boleh tulis di kolom komen. Insya Allah nanti aku bakalan jawab di video gitu ya. Aku juga bingung pengen ceritain tentang apa lagi tentang sesar aku ya di video ini. Mungkin sampai di situ aja dulu ya teman-teman ceritanya gitu ya. Atau aku mau tambahin sedikit tentang anak-anak yang berayun ya. Jadi kan kemarin itu kalau untuk kalian udah ngikutin video aku dari awal-awal aku ngonten dulu, kalian pasti lihat anak-anakku itu udah diayun. Jadi mereka itu mulai di ayun itu sekitar umur 20 hari ya teman-teman. Dan di ayunnya itu pastinya ayunan yang didorong, bukan ayunan per. Karena ayunan per menurut aku sendiri itu kurang bagus buat anak-anak yang baru lahir gitu ya. Jadi ayunannya itu main yang didorong-dorong gitu loh teman-teman. Dan itu di ayunnya pelan banget gitu. Tapi anak-anak itu sekitar umur berapa ya, 2 tahunan kayaknya kemarin ya. Belum nyampe sih 2 tahunan, tapi mereka itu udah nggak mau naik ayunan dan pengen tidurnya itu di bawah. Alhamdulillah. Nah teman-teman, segitu dulu ya untuk cerita aku. Pokoknya kalau ada yang mau kalian tanyain, tulis di kolom komen. Insya Allah di video-video selanjutnya aku bakalan jawab ya teman-teman. Oke, kita balik dulu ke videonya nih teman-teman. Udah banyak macam yang aku belanjain selama di pasar ya. Dan kebetulan ini aku lagi belanja tomat ya tadi. Terus ini aku juga lagi mau pilih kentang nih teman-teman. Jadi ini tuh kebetulan ya aku dapat kentang itu harganya itu ya apa ya, biasa-biasa aja sih teman-teman. Harganya itu sekilonya itu 13.000 ya. Dan aku belinya setengah aja 7.000. Kalau di hari Minggu kemarin aku kan belinya itu 5.000 ya, setengahnya murah banget. Tapi kali ini tuh agak mahal sih, cuman ya memang segitu sih harga kentang itu yang sekarang ini. Nah teman-teman, ini tuh kayak berasa cepat gitu ya. Tiba-tiba kayak baru kemarin gitu aku tuh belanja mingguan gitu. Tiba-tiba sekarang udah belanja mingguan lagi. Karena memang kemarin tuh aku belanjanya itu di hari Minggu gitu ya. Nah ini di hari Jumatnya udah belanja lagi. Karena memang udah aku tuh mau ngikutin lagi untuk apa ya, untuk jadwal belanja seperti biasanya teman-teman. Karena kan kalau di kampung tempat tinggal aku ini kan orang itu libur bekerja itu yang kayak orang yang kerja di kampung ya. Kayak pak suami. Kan pak suami kan nggak kerja perusahaan gitu ya. Jadi kerjanya kan udah di kampung. Dan kalau udah kerja di kampung itu liburnya itu di hari Jumat teman-teman. Jadi di sini tuh semua orang di hari Jumat itu libur, kecuali yang kerjanya itu di perusahaan mungkin tetap kerja gitu ya. Nah makanya aku tuh belanjanya di hari Jumat, karena kalau udah di hari-hari lain itu pak suami biasanya selalu kerja gitu. Oke teman-teman, di sini lanjut ya. Setelah tadi aku selesai buat belanja-belanja sayur-sayuran dan juga tadi ada juga beli ayam, ikan segala macem gitu ya. Di sini aku tuh lanjut mau beli sate seperti biasa. Pokoknya wajib banget ya kalau sate ini nggak bisa di skip. Apalagi kalau misalnya hari pasar kayak gini tuh ya teman-teman, udah jadi kebiasaan aja gitu. Kalau misalnya kami tuh pasti selalu jajan di pasar gitu ya. Kalau misalnya nggak sate, kadang lontong, atau enggak misalnya kayak gorengan ataupun miso ataupun bakso gitu ya. Pokoknya tergantung permintaan aja. Pokoknya kalau pas hari pasar itu ya aku bebasin pengen minta apa. Tapi biasanya semua anggota keluarga lebih memilih sate karena lebih mengenyangkan aja gitu ya, mungkin makan sate. Di sini aku beli sate buat anak-anak, buat aku sama buat pak suami juga ya teman-teman. Alhamdulillah sih teman-teman ya, masih ada rezekinya buat jajan terus di pasar. Dan setelah tadi beli sate, di sini aku juga lanjut buat pilih-pilih kerupuk ya, karena aku juga pengen beli kerupuk ya buat lalapan aja lah nanti. Di sini aku belinya itu pengennya ukuran kecil aja yang harga 5 ribuan. Kalau yang ukuran gede-gede itu harganya 10 ribu ya. Jadi aku beli yang kerupuknya itu ukuran kecil aja yang harga 5 ribuan aja.
Setelah tadi aku tuh pilih-pilih kerupuk, lanjut di sini tuh aku mau beli gorengan juga sedikit teman-teman. Biasanya itu sih kadang habis makan itu pengen nyemil juga gitu ya. Jadi di sini aku tuh pengen beli bakwan. Biasanya Pak suami tuh suka banget tuh teman-teman makan sate dicampur keripik gitu ya. Terus juga pakai bakwan gitu ya. Udah nggak apa-apa sesekali kan kita belanja-belanja gini di pasar, nggak sering-sering. Jadi ya nggak apa-apa sesekali kita muasin selera. Nah ini aku beli bakwan itu dikit aja sih teman-teman, beli kayak 5.000 aja gitu ya. Nggak banyak-banyak, yang penting ada gitu ya buat dijajanin nanti di rumah atau buat dicemilin gitu di rumah. Ini bakwan itu 1.000-an ya teman-teman satunya. Jadi ya kalau beli 5 ya 5.000 gitu. Di sini tuh banyak banget sih variasi jajanan yang lainnya teman-teman, tapi aku belinya ini aja. Oke deh teman-teman, makasih udah ngikutin video aku ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video food prep aku dan review harga di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.